Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan iman Islam yang selama ini kita masih rasakan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah memberikan kita petunjuk, bimbingan, tauladan kepada kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni adinu Islam as-siratal mustaqim. Anak-anakku yang kusayangi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan melindungi kita semua. Mari kita mulai pertemuan lagi. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah hamba pemahaman, berikanlah hamba kemudahan memahami, dan permudahlah segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu pelajaran ke-10, kisah keteladanan Wali Songo. Wali 9. Wali Songo merupakan wali Allah yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Peran mereka banyak sekali, macam-macam di dalam proses penyebaran agama Islam. Wali Songo. Apa arti Wali Songo? Wali artinya pembawa atau artinya pembela atau kekasih. Wali Allah artinya pembela atau kekasih Allah. Wali Allah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjuang untuk agama Allah. Keimanan Wali Songo tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri wali Allah adalah tidak mempunyai rasa takut karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun wala 'alaihim wala hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di negeri kita Indonesia, wali Allah merupakan orang yang taat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berjuang menyebarkan agama Allah, yaitu agama Islam di Pulau Jawa. Wali-wali Allah dikenal dengan sebutan Wali Songo.
Wali Songo mengemban agama Islam antara abad ke-14 sampai abad ke-16 Masehi. Para wali Allah dikenal sebagai ulama, disebut sebagai sunan atau susunan junjungan. Para wali itu juga mempunyai pengaruh yang besar dalam pemerintah. Wali Songo merupakan sebutan bagi 9 wali yang telah berperan dan berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Berikut ini Wali Songo berperan dalam menyiarkan dan mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa. Wali yang pertama itu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghribi karena berasal dari wilayah Maghrib atau Afrika Utara. Namun ia lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gresik karena selama lebih kurang 20 tahun berhasil mencetak kader dakwah di Gresik. Sunan Gresik diyakini sebagai pelopor penyebaran agama Islam, pertama di Pulau Jawa, berdakwah secara terus menerus dan sabar dan bijaksana. Meskipun bukan orang Jawa, tapi ia mampu mengatasi keadaan masyarakat setempat dan menerapkan metode dakwah yang tepat untuk menarik simpati masyarakat kepada Islam. Di antara upayanya yang telah berhasil adalah menghilangkan sistem kasta dalam masyarakat. Sunan yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Maulana Rahmatullah. Sunan Ampel atau Maulana Rahmatullah. Sunan Ampel memulai dakwanya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel atau dekat Surabaya. Sunan Ampel dikenal dengan sebagai wali yang tidak setuju terhadap adat istiadat masyarakat Jawa. Pada masa itu misalnya mengadakan sesaji atau selamatan. Namun para wali yang lain berpendapat bahwa hal-hal itu tidak dapat dihilangkan dengan segera, melainkan memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Sunan Ampel juga dianggap sebagai penerus cita-cita dan perjuangan Sunan Gresik. Sunan yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Maulana Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang termasuk wali yang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan kebudayaan masyarakat Jawa seperti wayang, musik, gamelan. Untuk itu ia menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat, sehingga musik gamelan mengiringi dikenal dengan istilah saketa. Yang keempat yaitu Sunan Derajat atau lebih dikenal dengan atau Maulana Sarifuddin. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Sumbangsinya terhadap yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit cukup banyak perhatian terhadap demikian juga. Dan Sunan yang kelima yaitu Sunan Giri atau Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri ini namanya aslinya Raden Pakung. Sunan Giri merupakan seorang wali yang menyebarkan agama Islam dengan menitik beratkan pada bidang pendidikan. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel. Denta Sunan Giri kemudian mendirikan pesantren dalam menyebarkan agama Islam. Pengaruh pesantren Sunan Giri menyebarkan hingga sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian yang kelima Sunan Kalijaga ada Sunan Muhammad Syahid. Sunan Kalijaga selain dikenal sebagai seorang wali juga sebagai budayawan, seniman. Sunan Kalijaga memiliki wawasan yang luas, pemikiran yang tajam. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang dekat dengan rakyat, cendekiawan, dan pengusaha. Sunan Kalijaga melakukan dakwahnya dengan cara berkelana.
Sarana dakwanya yang digunakan merupakan petunjuk wayang kulit. Alur ceritanya dan tokoh wayangnya disisipkan nilai-nilai Islam. Di antaranya lagu yang diciptakan adalah Dandang Gula. Makam Sunan Kalijogo terletak di Jalan Raden Syahid Kaliwungu, Demak, Jawa Tengah. Sunan yang ketujuh yaitu Sunan Muria atau nama aslinya Maulana Umar Syahid. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang pendiam tetapi sangat tajam fatwanya. Sunan Muria juga dikenal sebagai guru tasawuf. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih memfokuskan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, Sunan Muria tinggal di daerah jauh dari keramaian. Bersama rakyat biasa, Sunan Muria juga seorang wali yang menyukai seni. Dua tembang bernuansa Islam hasil ciptaan adalah Sinom dan Kinanti. Tembang Sinom umumnya melukiskan suasana ramah, tamah, dan nasihat. Tembang Kinanti bernada gembira digunakan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam, nasihat, dan filsafat hidup. Sunan yang ke-8 itu Sunan Kudus atau Sunan Ja'far Shadiq. Di antara wali songo yang mendapatkan gelar wali songo, orang berilmu luas adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal sebagai wali yang memiliki berbagai ilmu agama seperti ilmu tauhid, ilmu fikih. Karena ilmunya, Sunan Kudus mendapatkan kepercayaan dari Kesultanan Demak untuk mengendalikan pemerintahan dan menjadi hakim tinggi di wilayah itu. Untuk memudahkan penyebaran Islam, Sunan Kudus membangun sebuah masjid Kudus yang disebut dengan Menara Kudus. Makam Sunan Kudus terletak di Jalan Menara Kudus, Jawa Tengah. Wali yang terakhir itu Sunan Gunung Jati atau Maulana Syarif Hidayatullah, salah seorang wali songo yang sangat berperan dalam penyebaran agama Islam di Cirebon, Jawa Barat adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan cucu Raja Pajajaran yang lahir di Mekah. Setelah dewasa, Sunan Gunung Jati memilih berdakwah di Jawa Barat hingga berhasil menjadikan Cirebon sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Itulah adalah peran para wali Allah, para kekasih Allah di dalam proses penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Jadi kita sangat berterima kasih atas jasa-jasa wali songo yang telah memberikan pengajaran, memberikan ilmu tentang agama. Dan kita harus contoh kegigihan, semangatnya para wali Allah di dalam menyebarkan agama Islam. Demikian tentang kisah para wali songo di dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan, datangnya dari pribadi panam yang lemah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.